Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Devri Habibi. Ini momen yang langka banget karena aku bikin video khusus buat kalian langsung untuk sharing fotografi. Nah, tapi sebelumnya di sini aku minta maaf ya karena nih mukanya kayak berminyak banget. Biasalah, malam itu kita harus skincarean guys, harus merawat diri gitu ya. Pada hari ini kita akan membahas bersama-sama, kita akan belajar bersama-sama uh, tentang foto potret. Nah, jujur aku di sini kurang banyak menguasai tentang foto potret, tapi bukan berarti saya tidak tahu apa-apa. Tapi ya mungkin di sini aku bakal menjelaskan dengan apa yang sudah saya pelajari terlebih dahulu. Ya, dulu saya ikut kelas di ilmu komunikasi. Di situ kita diajarkan bagaimana kita belajar tentang editing video, editing foto, pengambilan gambar, etika dalam pengambilan gambar. Itu akan dibahas semuanya. Nah, mungkin pada pertemuan kali ini saya nggak akan membahas yang terlalu merinci gitu ya. Kita sharing enjoy aja gitu ya. Di sini mungkin teman-teman banyak yang nggak punya kamera, teman-teman banyak yang belum punya HP yang bagus banget, bahkan teman-teman ada juga yang belum punya laptop mungkin. Ini bukan sebuah halangan ya, jujur, bukan sebuah halangan. Saya memulai videografi dan fotografi itu di 2019, dimana saya pribadi itu belum punya kamera men, belum punya kamera, HP pun masih biasa aja. Tapi karena kalau misalkan kita mau, kita benar-benar punya keinginan, semuanya bakalan bisa. Oke, kita akan membahas lebih rinci setelah ini. Nah, sebelum itu aku mau kasih penjelasan dulu sih. Seberapa penting sih kita itu mengabadikan sebuah momen? Menurut aku ya, ada beberapa hal yang tidak bisa kembali. Contohnya kematian. Kemudian waktu. Nah, waktu ini kita ibaratkan adalah sebuah momen, di mana momen itu tidak akan pernah terjadi untuk kedua kalinya kecuali kita merekayasa ulang. Paham nggak di sini? Paham nggak? Misalkan ada orang kecelakaan, itu adalah momen orang jatuh dari motor tanpa ketidaksengajaan. Momen itu tidak akan pernah terulang lagi kalau misalkan orang itu tidak mereka ulang adegan yang sama. Ketika mereka membuat adegan yang sama, adegan itu tidak sama persis dengan apa yang terjadi di lapangan. Nah, maka di sini penjelasannya adalah bahwasanya kita berusaha menghargai sebuah momen atau menghargai setiap detail kegiatan atau setiap detail apa yang kita lihat. Itu adalah suatu hal yang berharga, karena mungkin foto-foto yang kamu ambil hari ini itu akan menjadi salah satu foto-foto yang akan kamu kenang 1, 2, 3, bahkan 10, 20 tahun yang akan datang. Kalau bisa dikatakan ya, satu foto itu bisa menceritakan 1000 hal. Satu foto itu bisa menyimpan 1000 kenangan dalamnya. Mungkin ada beberapa orang yang sudah ditinggalkan oleh beberapa keluarganya, dan mungkin hanya satu foto itu saja yang bisa dikenang. Dan mungkin hanya dari satu foto itu orang bisa mengenang wajahnya, dia bisa mengenang mimik wajahnya, bagaimana cara bicaranya, dan bahkan menunjukkan kepada orang yang tidak pernah kita kenal sebelumnya itu dengan satu foto itu saja. Maka bisa dikatakan mencari momen dan mengabadikan momen itu sangat amatlah penting ya. Oke, so sekarang kita di sini belajar tentang foto potret. Nah, di sini karena aku nggak paham banyak tentang foto potret, yang saya ketahui adalah di sini foto-foto di mana kita itu, kalau misalkan anak-anak RE ya, foto potret itu ya foto yang dimana di situ ada in frame-nya ya, ada modelnya di situ. Karena request dari admin itu bilangnya, Bang, ajarkan foto potret biar teman-teman tuh bisa belajar bareng. Oke, di sini kita akan belajar bareng-bareng ya. Oke, di sini yang pertama itu adalah ada potret tradisional, di mana kamu pernah nonton atau sekarang yang sering FYP di TikTok itu
Gucci, Balenciaga, Prada, atau apapun itu yang kata mereka itu pakai kostum, kemudian dia bergaya depan kamera secara sadar dan mata itu melihat ke kamera, itu namanya potret tradisional ya. Itu yang pertama. Kenapa? Karena di situ ya potret dimana kita memotret sebuah objek atau sebuah subjek itu secara sadar, dan subjek tersebut itu menggunakan atau mengarahkan mata ke kamera, kemudian menggunakan pose agar terlihat lebih baik atau terlihat lebih bagus seperti itu. Itu secara singkatnya seperti itu. Sebenarnya masih ada penjelasan lebih panjang lagi. Nah, kalau misalkan untuk anak-anak RE nanti, berarti ketika kita menggunakan in frame, foto model atau photoshoot ya, kita anak-anak RE biasanya ngomong ya, anak-anak sekarang, kita bisa menggunakan teknik seperti itu. Lalu gimana sih kita mencari inspirasinya Bang Dep? Bagaimana kita mencari inspirasinya? Nah, inspirasinya gampang. Yang pertama, kamu sering-sering melihat contoh di Pinterest. Kalau kamu susah mencari pose-posenya, kamu buka hashtag yang namanya Womanesia, hashtag Womanesia. Karena biasanya yang bakal jadi in frame itu teman-teman yang dari perempuan. Kalau laki-laki biasanya yang ngefotoin gitu ya. Nah, di foto-foto di Womanesia ini banyak banget foto-foto yang mungkin bisa kamu ambil dan kamu contoh. Sekalipun itu hasilnya tidak sama. Karena yang kita ketahui, kita akan belajar namanya ATM, amati tiru modifikasi. But Devri Habibie tidak pernah mengajarkan ATM saja, tapi kita mengajarkan ya, ruang edit itu menganut ATM, ada tambahnya lagi, amati, tiru, modifikasi, evaluasi, ulangi, eksekusi. Silakan dicatat, ditanamkan, dilakukan, dilaksanakan, dieksekusi. Seperti itu. Maka setelah kita memodifikasi, kita evaluasi, di mana sih kekurangan foto kita, di mana sih kekurangan pose foto kita. Setelah kita tahu di mana kekurangannya, kita ulangi. Kita ulangi lagi dengan pose yang sama, dengan detail yang mungkin lebih sama, men. Setelah itu baru kita masuk ke evaluasi dan eksekusi. Mohon maaf ya, kita eksekusi nih. Eksekusi berhasil, kita ulangi dari awal, amati, tiru, modifikasi. Terus pada akhirnya kamu akan menemukan feeling atau menemukan value pada diri kamu sendiri. Feeling, goalsnya adalah value. Karena ketika kamu memiliki value, otomatis kamu sudah memiliki feeling fotografi yang bagus. Ketika kamu memiliki feeling yang bagus, maka foto kamu akan bervalue. Itu saling berkesinambungan. Paham? Yang kedua, di sini ada namanya foto candid. Nah, foto candid ini biasanya teman-teman bilangnya human interest atau street photography nih. Fotonya sinematik banget nih. Ini yang harus banyak kita luruskan. Foto candid itu adalah semua foto yang diambil tanpa sadar. Contohnya, misalkan di situ ada model. Tolong jangan lihat kamera, lihat ke arah sana, biar kelihatannya candid. Itu bukan foto candid, men. Itu foto pose. Kita mempose mereka secara sadar. Candid itu semua agenda eksternal yang benar-benar para anggotanya, atau mohon maaf bukan anggota, bener-bener para modelnya atau orang yang kita jadikan subjek foto itu tidak sadar sama sekali. Tuh. Paham di sini ya? Paham ya? Ini fotonya candid, keren posenya candid. Gimana nih, ajarin dong pose candid. Ajarin pose candid. Nggak bisa, men. Ya udah, ajarin pose candid, kamu lagi bicara kayak gitu tiba-tiba difoto tanpa sadar. Begitu anak-anak ya, paham ya? Oke, paham ya? Nah, dari foto candid itu biasanya kita mengadaptasikan kepada human interest, di mana kita bisa mengambil gambar. Biasanya kalau kamu lihat orang-orang ke pasar, kalau kamu sering lihat orang megang kamera ke pasar, mereka jepret-jepretin orang, atau kamu sering lihat reels ya kan, atau lihat video-video di reels di TikTok, terus mereka ngambil kamera kayak cekrek, itu namanya human interest. Dimana human interest itu akan mengambil value atau pesan dari foto tersebut. Nah, human interest ini ada tingkatannya masing-masing. Ada yang mungkin masih
sekedar jepret ya, terus sekedar jepret dikasih warna udah kayak gitu. Tapi ada juga yang udah next level, bener-bener udah next level dan komposisinya bagus. Nah, buat teman-teman di sini yang belum tahu bagaimana komposisi fotografi yang bagus, tolong jangan pernah insecure. Tolong video ini tolong jangan pernah kalian hapus, atau mungkin kalian download nggak apa-apa, bagus itu. Karena gini, kalau misalkan kalian insecure, kalian tidak akan pernah punya nyali untuk kedepannya. Kamu sudah kalah sebelum kamu maju ke garis start. Paham? Harus paham. Harus paham. Yang nggak paham harus nonton dari awal lagi. Oke? Jadi seperti itu. Maka kamu harus mulai nih. Kita tuh harus mulai dulu baru kita tahu bagaimana prosesnya. Nikmati proses, nikmati proses. Ingat men, proses itu nggak ada yang enak. Proses yang enak tuh nggak ada. Ya, nggak ada proses yang enak. Semua proses tuh nggak enak. Tapi kamu ketika udah ngerasain nggak enaknya, di akhirnya enak. Kamu sudah memiliki feeling di situ. Kamu sudah punya portofolio di situ. Kamu udah punya pengalaman di situ. Dan pada akhirnya pengalamanlah yang akan berbicara. Pengalamanlah yang akan bisa membantah bahwasanya gear itu lebih baik. That's the point. Yang ketiga, di sini ada self portrait. Self portrait itu ya kamu selfie. Ya selfie pakai tripod itu juga termasuk potret. Ini nggak usah aku jelasin panjang lebar ya, durasi ini. Selanjutnya di situ ada namanya potret keluarga, ya photoshoot keluarga, photoshoot bareng-bareng, itu namanya foto potret. Tapi dalam kasus ini ya aku akan menekankan bahwasannya kalian itu akan banyak bertemu dengan berbagai macam model, ya, berbagai macam model yang susah diatur, yang good looking, yang bad looking, atau yang udah punya pacar, atau yang masih jomblo, atau kamu nge-PDKT ini tuh udah sulit deh pokoknya. Kamu bakal bertemu banyak orang seperti itu, ya. Maka di sini kita harus punya etika. Etika itu penting, lebih penting dari yang penting, gitu ya. Ketika kita sudah memoto, ya, objek kita sudah memoto nih ya, udah jepret nih. Tolong untuk model, untuk orang yang in frame itu jangan disentuh, jangan kamu menyentuh mereka. Silakan diposekan saja. Oke, kamu mungkin agak miring dikit, agak atas dikit, ya mungkin agak kesini dikit, ya mungkin agak mencintaiku dikit, seperti itu kira-kira ya guys. Nah, maka di sini tidak ada kata-kata menyentuh bagian. Mungkin kalau menyentuh, mohon maaf ya, saya geser dikit tangannya. Mungkin bisa di bajunya. Itu seperti itu etikanya. Yang kedua, jangan membawa kamera ke tempat-tempat yang mungkin dilarang untuk membawa kamera. Contohnya rumah sakit, terus mall ya. Mall itu biasanya ada yang tempat-tempat yang nggak boleh bawa kamera. Bioskop ya. Kamar mandi, kamu ngapain bawa kamera ke kamar mandi ya? Fotoin apa? Jangan, nggak usah. Kemudian kamu nggak perlu bawa kamera ke tempat-tempat yang mungkin itu tidak cocok untuk dikunjungi. Contohnya diskotik, nggak usah ya, karena tidak ada momen baik di sana. Oke, di situ orang-orang sedang berdosa. Kamu mau meng-capture pakai kamera, kamu udah telat, udah difoto dulu sama Allah, udah ya. Nah, intinya kita juga punya etika di situ. Bang, apakah kita harus izin dulu ketika kita udah ngejepret orang? Nggak perlu. Kalau selama itu foto itu tidak kontroversial, atau foto-foto itu memang ya tidak menimbulkan atau mengganggu hak privasi orang, itu nggak perlu. Oke? Di situ nggak perlu ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita izin dulu gimana bang? Boleh, tapi itu bukan human interest. Itu masuknya foto konsep. Paham sampai sini ya? Oke, jadi itu beberapa tips bagaimana kita memfoto secara potret.
Dan bagaimana itu pose-posenya Bang Depri? Pose-posenya ada banyak banget pose-pose dan contoh-contohnya. Kalau misalkan kita itu kalau model potret itu yaitu udah A level, sejajar dengan mata manusia. Kalau misalkan kamu pengen lebih enak lagi, kamu bisa menggunakan kamera wide. Agak turunkan kamera dikit, agak bawah dikit biar mendapatkan angle yang lebih luas. Seperti itu. Kita mainkan blurnya, mungkin tangannya yang fokus, mukanya yang blur, atau muka yang fokus, tangannya yang blur. Kita mainkan fokusnya. Untuk foto potret sangat disarankan untuk menggunakan lensa 50 mm. Untuk yang full frame, kalau misalkan nggak full frame, kamu bisa menggunakan 35 mm lensa fix. Kalau misalkan kamu suka banget sama human interest, kamu bisa menggunakan lensa tele. Ya kenapa? Karena di lensa tele itu kamu bisa melihat dari kejauhan sosok jodoh kamu tuh, kamu bisa ngepotret gitu. Cakep dikit, jepret gitu. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Jadi aku nggak bisa terlalu ngejabarin bagaimana, tapi yang penting aku kasih tahu dulu bahwasanya foto potret itu sangat amatlah penting bagi pembelajaran kita. Dari foto potret kita belajar dulu bagaimana kita memfoto manusia secara sadar, kemudian kita bagaimana memfoto orang tanpa sadar, baru kita berusaha belajar tentang foto konsep nanti. Karena larinya dari foto konsep ini, foto potret ini, kamu bisa bekerja di wedding, pre-wedding, foto-foto studio. Kamu akan belajar, kamu akan bisa mendapatkan pekerjaan di situ. Output kamu di situ. Maka perdalam ilmu yang sudah kamu dapat. Ingat, ilmu seperti ini tuh tidak cukup dengan teori, tapi juga harus dengan praktisi. Buat kamu yang tidak bisa atau tidak pernah mempraktekkan ilmu ini, kamu sudah gagal sebelum mulai. Maka mulai dari sekarang. Oke? Berkaryalah hingga kamu menemukan penikmat karyamu. Itu camkan, karena kamu akan menemukan orang-orang yang benar suka sama foto kamu tanpa dia minta di fallback, tanpa dia minta di like balik, tanpa dia minta di follow balik, tanpa di komen balik dan lain sebagainya. Karena penikmat karya itu akan datang sendirinya ketika kamu sudah memiliki ciri khas dan kamu sudah memiliki value di dalamnya. So, tetaplah berkarya, keep creative and stay humble.